Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwan santriwati yang saya cintai pada hari sekalian jamaah yang semoga dirahmati Allah. Pada hari ini insyaallah Al-Fakir ingin berbagi ilmu sedikit tentang bagaimana tata cara wudhu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, menggunakan media gayung pada kali ini, ya. Dimana sebelumnya Al-Fakir ingin mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Himram, ya, pembantu daripada Utsman bin Affan. Beliau menceritakan bahwa Utsman bin Affan ketika itu mempraktekkan wudhu langsung kepada para sahabatnya. Beliau mengambil air wudhu dengan tangannya untuk membersihkan tangannya 3 kali, kemudian lanjut berkumur-kumur istinsaf 3 kali, kemudian beliau mengambil air untuk membasuh mukanya 3 kali, ya. Kemudian beliau mengambil air lagi untuk membasuh tangannya sampai siku bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri seperti itu juga 3 kali sampai siku, kemudian mengusap kepala sebagian kepala, ya, lakukan sekali, kemudian beliau mengambil air lagi membersihkan membasuh kedua kaki sampai mata kaki kanannya sebanyak 3 kali, begitu pula dengan bagian yang kiri, gitu. Kemudian beliau berkata bahwa barang siapa yang melakukan wudhu sepertiku ini, seperti wudhu Rasulullah, kata Utsman, maka Rasulullah bersabda, maka insya Allah barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kata Rasulullah, kemudian menyempurnakan wudhunya, kemudian lanjut melaksanakan ibadah sholat sunnah 2 rakaat, yaitu 10 wudhu, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis-hadis Imam Tirmidzi. Jemaah sekalian, jadi diharapkan wudhu yang seperti tadi, yang menurut riwayat Imam Tirmidzi adalah wudhu yang paling sempurna menurut Syekh Albani. Dan Ibnu Suhaib berkata bahwa ulama mengatakan bahwa wudhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi seperti hadis tersebut tadi, dikatakan bahwa wudhu yang sempurna yang dilakukan oleh seorang hamba untuk melaksanakan sholat, ya. Jadi diharapkan kita bisa melakukan wudhu seperti itu urutannya. Baik, kita langsung saja lakukan dengan menggunakan media gayung, ya, bijaksana seperti Utsman bin Affan yang ketika mungkin karena keterbatasan air, boleh kita dengan menggunakan media seperti ini. Pertama adalah baca basmalah, ya, karena bismillah adalah sebagai sunnah wudhu, walaupun sunnah tapi ketika wudhunya tidak membaca basmalah itu tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian niat atau niat dulu basmalah boleh. Ya, niat untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Kemudian buangkan air ke tangan. Ini lakukan untuk membasuh telapak tangan, ini sampai 3 kali, ya. Jadi pertama jangan sampai kita menyelupkan, tetapi harus dituangkan karena ini adalah anggota pertama kali yang akan digunakan untuk membasuh yang lain. Dapatkan ada kotoran kalau tidak dibersihkan dulu atau langsung dicelupkan. Jadi harus ditadahkan. Pertama, setelah itu kita ambil air. Nah, ini boleh selanjutnya. Kemudian untuk melakukan atau boleh begini, boleh atau boleh begini. Ambil air untuk kita berkumur-kumur di sosok. Nah, itu dilakukan 3 kali, ya. Dilakukan 3 kali, 2 sampai 3 kali sunnahnya. Karena untuk menghilangkan rasa was-was kalau kita belum melakukan dengan sempurna, ya. Nah, jadi satu paket kumur-kumur, kemudian menghirup air sedikit dan mengeluarkannya berhidup dengan tangan kiri, itu istisqo. Nah, kadang mungkin ketika itu Rasulullah pernah sambil menyela-nyela giginya dengan siwak ataupun dengan telunjuk. Itu boleh untuk menghilangkan kotoran-kotoran di mulut. Itu 3 kali. Kemudian setelah itu membasuh muka, ya, faksilu wujuhakum. Nah, ini areanya ada di sini. Nah, dahi sini sampai ke sini, lakukan tonjolan sampai bawah dagu termasuk. Nah, ini area mata harus dibersihkan, digosok. Nah, dengan telunjuk. Nah, disela untuk jenggot yang punya jenggot. Nah, kalau yang jenggotnya lebat disela, kalau yang tipis harus ke dasarnya, harus basah. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Kemudian setelah itu dilakukan 3 kali, ya, membasuh muka, fausiyakum, kemudian waidukum ilal marafiq. Boleh begini. Nah, ini dari ujung tangan jari ini sampai siku
waghsilu wujuhakum ilal marafiq, ya, sampai siku. Nah, ini dilakukan 3 kali. Nah, sela-sela ada sela-sela jarinya harus dibersihkan. Nah, begitu pun juga yang kiri. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini sampai di sela-sela juga. Ini harus sampai 3 kali ya. Minimal wajibnya itu sekali. Kalau kita was-was, kalau sunnahnya 3 kali supaya kita tidak ragu untuk membasahi, supaya mengenal semua ya, membasahi semua itu 3 kali. Kemudian berikutnya adalah kita mengusap wamsahu bi ru'usikum. Nah, untuk yang mengusap itu jadi tidak diguyur ya, jadi tidak basahin, jadi cukup mengusap. Jadi pertama adalah kenapa mengusap, karena kita bukannya membasahi tapi mengusap dengan sedikit kepala, jadi beda dengan membasuh ya. Jadi fi'il amrnya itu wamsahu, bukan faksilu, bukan membasuh tapi mengusap sebagian atau membasahi sebagian kepala ya. Nah, seperti ini, dari depan ke belakang, dari ubun-ubun depan ke belakang, kemudian balikin ke depan. Nah, ini setelah ini baru telunjuk masukin lubang, diputar bagian dalam kuping, dan ini yang berbarengan dengan ibu jari membersihkan, menggosok-gosok kuping bagian luar. Nah, ini diingat hanya 1 kali untuk mengusap sebagian kepala, tidak ada 2, 3 kali ini, tidak ada dalil atau nasnya, cukup sekali ya. Itu. Nah, untuk tata cara mengusap kepala itu ada 2. Yang pertama, bisa setelah kita sisa dari membasuh tangan kiri ya, itu sisanya masih basah, boleh dipakai untuk langsung mengusap kepala. Nah, itu cara yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua adalah boleh mengambil air lagi setelah kita membasuh yang tangan kiri, boleh mengambil air lagi. Nah, begini boleh ya. Nah, ini yang cara kedua. Itu cara kedua, itu boleh. Kemudian berikutnya yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian akan membersihkan daripada kedua kaki kita sampai mata kaki. Nah, ini batasannya sampai mata kaki ya. Nah, boleh dilebihkan. Nah, ini harus dibersihkan kotoran-kotoran kuku. Kemudian untuk yang sela-selanya sunahkan dengan kelingking ya. Sela-sela jari harus dilakukan 3 kali. Begitupun juga sama untuk yang kiri, punggung, telapak kaki, ini di sela-sela ini sampai 3 kali juga. Jadi seperti itu. Kemudian setelah ini adalah sunnahnya setelah kita selesai berdoa ya. Berdoanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Karena ini faedahnya utamanya luar biasa. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang telah menyempurnakan wudunya ya, kemudian berdoa setelah wudu dengan doa tadi ya, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Maka sabda Rasulullah, futihat lahu abwabu jannatu samaniyah ya, bahwa akan dibukakan 8 pintu surga bagi orang yang berwudu dengan sempurna tersebut ya. Al-hadis itu adalah sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini untuk tata cara berwudu dengan baik sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, termasuk al-fakir khususnya dan jamaah dan para santri sekalian umumnya. Mudah-mudahan kita bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena wudu ini adalah sebagai salah satu syarat sahnya sholat ya. Wudu dengan benar, nah, sesuai dengan sunnah, tentu insya Allah berpengaruh pada kesempurnaan sholat kita ya. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu minallah wal khata'u min indi nafsi. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan merupakan kebodohan dari diri pribadi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.